Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Habis lebaran ya ini kawan-kawan. Ini saya mau mereview mobil Wuling Cortez 1.8 C Luxury. C-tok ya, nggak pakai luxury. Jadi ini adalah mobil yang gimana ya? Mobil yang di atas ekspektasi teman-teman kalau pengen mobil cakep. Nah, jadi mobil ini di atas ekspektasi. Artinya apa? Kita beli mobil ini dengan dana cukup ekonomis. Jadi anggarannya kalau teman-teman beli Xenia atau Avanza, teman-teman sudah bisa mendapatkan apa yang ada di dalam Innova Reborn. Jadi efisiensi dari sisi biaya, biaya pengeluaran duit. Jadi ini saya mau jual juga ya, kita biasa ya, kita mengulas edukasi. Sebelum lanjut video silahkan subscribe dulu. Jangan di skip, nanti nontonnya sampai akhir karena mungkin beberapa pendapat saya itu mungkin ada yang rancu kalau tidak ditonton sampai akhir ya. Jadi ini saya baru dapat mobil ini kotor banget. Saya baru dapat pelek-peleknya masih kotor. Dan ini karena kemarin tuh hujan, saya dapatnya kemarin hujan. Kemudian ini tak sempatkan untuk review karena nanti sore ini kayaknya juga hujan. Jadi ini panas-panas ya. Mohon maaf kalau mungkin gambarnya ada backlight. Karena ini cuaca sangat panas. Tapi tidak apa-apa, saya tetap semangat. Karena untuk teman-teman supaya tahu, untuk edukasi aja ya. Jadi yang belum pernah punya dan mau pengen punya, nah ini bisa. Sebelumnya di Solawati kalau yang pengen punya tapi duitnya nggak ada, tapi gak ojo pesimis ya di Solawati. Nanti insya Allah kita bisa punya, tapi ojo Solawatok kudu mergawi ya. Solawatok ra mergawi ora ono duit ceblok teko langit gak ono. Ono iku pesawat. Oke, mobil ini tahun 2018. Tipenya Wuling Cortez 1.8C 1800 cc ya, Matic IAMT. Nanti apa IAMT nanti tak jelaskan sambil jalan. Untuk harganya 159 juta. Pajaknya N Pasuruan ini ya. Pajaknya insya Allah ini hidup. Pajaknya ini yang bikin gregetan, yang bikin gemes. Mobil sebagus ini pajaknya cuma 2.100.000, kurang lebihnya segitu untuk PKB-nya. Artinya apa? Murah banget. Jadi ini siapa ke? Indra Ken. Murah banget mobil. Saya bilang murah banget tuh karena mobil sekelas begini loh ya. Pajaknya cuma 2.100.000. Innova Reborn tuh kalau bensin 2018 juga masih 4 juta lebih, 5 juta lah. Nah, gitu ya. Sama pajak Avanza malah murah ini loh. Ini kayak pajak Avanza 2010. Jadi gini, dengan uang 159 juta mobil bensin, mobil besar, mobil keluarga. 2018. Berarti kan kalian beli Avanza 2018 juga segitu ya, kurang lebihnya. Tapi jangan, harga saya jangan dipakai acuan, jangan dipakai acuan di tempat lain karena setiap penjual menjualnya agak berbeda. Oke, segitu aja, murah-murah aja. Oke, untuk cat ini
hampir nggak ada baret. Kalau nabrak jaminan nggak ada ya. Untuk cat hampir nggak ada baret. Kalau toh nanti ada, paling hanya beret rambut, beret kuku. Kotor loh ya. Ini saya video posisi mobil kotor karena kemarin kehujanan. Ini tadi cuma tak lapikan ibu elek-elekan, isih kotor loh. Ini masih bau tanah. Memang saya sengaja supaya saya bisa mereview kotor begini. Ya real mobil sehari-hari ya begini gitu loh ya. Nggak seperti di showroom yang dipoles-poles gitu loh. Ini real gitu. Nanti tapi tetap tak poles nanti kalau saya ada waktu. Oke. Jadi sisi bodi saya kira mobil ini masih 90 sekian persen seperti baru. Nah, kalau untuk harganya tinggal 60% dari barunya. Tapi keadaan mobilnya masih 90% sekian seperti baru. Untuk ban ini sudah ganti semua. Jadi bannya kan 2018 sudah mau habis, kemudian sudah diganti semua. Bannya masih 90%-an rata-rata, kurang lebihnya bannya. Itu ya. Oh, ya toh bannya. Masih sekitar 90%-an. Jadi bannya sudah 2022. Oke. Tak perhatikan dari sini. Saman tahu ya, mobil ini kok jombok kira koyok. Jadi nggak sama ya, mobil ini Avanza, Xenia, Expander, R3 itu tidak sama. Jadi mobil ini kelasnya sudah ke Innova Reborn, artinya dari sisi kompetitornya. Jadi nanti pembandingnya itu harus di situ. Karena kalau nggak pembandingnya di situ, nanti keliru kabeh ya. Jadi semua kendaraan. Dan kalau kamu rumahmu kecil, garasimu kecil, itu kurang dari 5 meter nggak layak untuk punya mobil ini. Mobil ini panjangnya 4,7 atau 4,8 meter, seperti Innova Reborn juga, seperti Pajero. Panjangnya sak Pajero. Jadi kalau rumahmu pernah parkir Xenia, terus depannya Xenia masih ada sepeda motor satu bisa parkir di situ, itu berarti parkir mobil ini bisa. Gampangnya gitu. Parkir mobil ini. Jadi ono Xenia ngarepe ono sepeda motor situ, katakan Scoopy ngono iso ya. Tapi nanti Scoopy ini nggak oleh ning ngarep iku entek soalnya san. Nah, gitu. Jadi selisih 30 cm. Kurang lebih selisih 30 cm. Jadi nek iso omahmu iso ono mobil situ ngarepe ono Xenia, apa ono Supra anu sih iso. Supra Fit ini sih iso. Oke ya. Tapi kalau di rumahmu itu ada Katana terus depannya sepeda motor satu nggak bisa. Nggak bisa, itu habis sudah. Nah, karena Xenia itu sudah 4,20 meter, kalau 4,30 meter kalau nggak salah. Nah, kalau Katana itu juga 3 meter berapa, 70 atau berapa. Nah, udah ya. Jadi intinya mobil ini besar. Nah, intinya mobil ini besar seperti Innova Reborn, seperti Fortuner. Jadi rumahnya panjangnya ya. Lebarnya juga seperti Innova Reborn. Mobil ini panjang apa juga lebar. Lebarnya sekitar 1 meter 85 kalau nggak salah. Jadi kalau sama spionnya itu ketemunya 2 meter 20. Jadi garasinya harus 2,5 meter lebarnya. Gitu ya. Oke, dari sisi depan mobil ini harga segitu ya. Lampunya sudah proji. Lampunya sudah proji. Oh, wis apik kabeh iki. Lampu-lampu ngisore ya wis apik kabeh ya. Gitu ya. Ada list chrome. Oke wis lampu rasa tak bahas wis ngono kuwi. Ini yang bagus di bawah ada list chrome bawah seret. List chrome bawah seret. Belakang ini cakep. Disc brake, belakangnya disc brake. Oh, disc brake ya. Mohon maaf velgnya kotor, memang kotor. Nah, kelemahan mobil ini dari mana Mas Ongki? Kita bahas sambil jalan aja. Kita ngomong plus juga kita ngomong min. Gitu ya. Oke, ini yang nggak ada sunroof ya mobil ini. Spion ini bisa lipat, oke umum. Avanza juga bisa kok lipat dan sebagainya. Gitu. Sekarang kita bahas interior. Tetap kita bahas sampai kelemahan nih. Door trim untuk mobil 160 juta bolong. Wow, ini empuk. Iki pol-polan api ya. Warnane handle iki satin. Terus iki gini. Jadi bukanya gak gini, tapi gini. Iki piano black. Nah, mobil lain nggak ada bisa seperti ini. Di harga itu nggak ketemu piano black. Ini soft touch. Ini kalau kena sikut gini enak dipakai sandaran. Gitu ya. Untuk jok, ini sudah cover, orinya ada di dalam. Nah, ini konsol tengahnya mewah nemen. Mewah nganggo nemen ya. Konsol tengahnya mewah nemen. Ini saya bilang mobil itu kalian kalau tolok ukurnya yang mobil lebar,
itu sandaran tengah ini bisa dipakai 2 tangan. Jadi armrest ini sikut loro, sikut kene mbek kene iso. Kalau mobil speed tidak bisa, armrest 2 nggak bisa, gitu ya. Ya ini biasa aja. Terus biasanya yang ini iki elek bahannya ya, kadang-kadang gampang ini sempal pedot ya, sama Kijang yang lama itu juga gitu. LGE gitu gampang pedot gini. Ini masih bagus. Ini empuk. Nah, jadi ini kalau mobil bisa 2 tangan di sini itu mobil-mobil besar kategori. Kayak Avanza gitu kan cuma 1 tangan di sini ya. Innova bisa 2, Pajero itu juga bisa 2 tangan. Jadi nek kono kamu kene iki bojomu, sikutmu ndek kene karo ceklan tangan gini, waduh romantis itu. Oke ya, dashboard airbag ya sewajar ya, sama dengan mobil lain ada. Nah, ini sudah ada. Head unitnya cakep banget, dia model begini, model berdiri. Cuma ini kalau malam agak silau, jadi tak matikan kalau malam. Tetap bisa memutar musik, cuma warna LCD-nya tak matikan. Dan ini jamnya kayak Mercedes Benz, nah, model begini. Untuk ini kan teman-teman pasti sering tanya tentang apa namanya durability. Ini kan mobil sudah 62.000 kilo ya. Tak ulangi lagi, mobil ini 62.000 kilo dengan pemakaian 5 tahun, hampir 5 tahun ya. Durability. Ini piano blacknya belum ada yang lupas. Knop perseleng piano black juga belum ada yang lupas. Tombol-tombol AC belum ada yang lupas dan belum ada trouble di tombol AC. Oke, harusnya soft touch iki. Soft touch wis wah Allah gak nyantol iki opo. Soft touch masih bisa soft touch ini loh. Nah. Loh, kok lepas sih iki? Enggak tahu ini lepas. Enggak apa-apa. Ini cuma penahan, kalau buka bisa kalem gitu loh. Nanti tak utek-utek ya. Ini buku servis dan kawan-kawan ya. Buku servis dan kawan-kawan. 62.000 kilo. Nanti bahas mesin, bahas spare part nanti ya. Kita bahas ini dulu. Jangan di skip videonya. Loh, soft touch. Ini piano black, ini soft touch lagi. Ini soft touch. Jadi jahitan ini bukan jahitan palsu seperti ngomong aja di dashboardnya punyanya apa? Vios kayak gitu kan. Jahitan tapi itu kan plastik ah. Kalau ini jahitan asli benang dan ini soft touch. Door pocket. Ini belakang ada colokan USB untuk pengecasan dan ini ada pengaturan AC di sini, mandiri di sini ya. Plafon lho mesti nah, mesti pepleh. Ini kan harusnya dia naik gini. Nah, kayak gini. Pere meletat. Joknya ini kleru ya, AC-nya seperti Panther high grade sampai Panther sekarang. AC-nya di belakang modelnya begini. Jadi double blowernya begini, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Asik ya. Seperti Panther. Cuma ya orang kok muncul kayak Panther, jadi tetap di dalam plafon begini. Kalau Panther kan di luar plafon. Gitu ya. Kemudian jok tengah ini, ya ini kan jok orine rupanya ini ya, jok orine. Jok tengah ini yang tipe C, 18C itu gandeng begini. Ada banyak orang yang lebih suka jok gandeng begini. Dan menurut saya fungsional yang jok gandeng begini. Ini bertiga enak. Kalau yang jok pisah itu berdua pun nggak lego. Kenapa? Joknya yang tengah itu kawan captain seat, ya seperti Innova Venturer itu, yang tipe C yang tipe 18 leg itu. Tapi menurut saya terlalu sempit. Jadi duduk di tengah itu tidak seperti di Alphard atau di Serena lah. Tidak seperti di Alphard. Jadi dia jok pisahnya itu menurut saya agak sempit. Gitu. Nah, ini kalau mau masuk ke belakang tetap bahan start stumble. Dan belakang ini real. Ini namanya mobil 3 baris. Belakang ini bisa 3 orang dan ini real. Tempat kakinya panjang juga, lebar. Jadi seperti di Innova, seperti di Kijang LGX itu tidak sama. Kalau di Avanza lebih sempit menurut saya. Nah ini oke ya sahabatku. Nah ini bisa lebih fungsional. Kalau ini seperti di Innova tipe V itu yang reborn. Oke ya. Kenapa saya bandingkan dengan itu? Karena ukuran mobil ini segitu. Oke. Bagasi belakang. Dan tadi yang joknya masih lebar itu di sini masih luas. Jadi ini masih bisa bawa 4 galon, 4 atau 5 galon, mungkin 4 galon mungkin. Di belakang galon itu bisa luas. Jadi joknya ini belakang enak.
Masih, tapi tetap masih bisa dilipat juga. Oh, AC-nya modelnya begitu ya. Oke. Nah, sekarang lampu belakangnya juga sudah cakep ya. Kalau kita ngomong budgetmu bekas 160 juta untuk mobil keluarga, kayaknya kalau cari di atas ini agak sulit ya. Wes ya, nanti kita bahas interior sambil jalan aja. Oh, ini masalah yang kanan sih. Ini ada auto brake kalau untuk macet-macet. Kalau P ini untuk parkir. Ini maticnya tidak ada P-nya. Jadi ini matic ini adalah manual yang dimatickan. Jadi bukan CVT ya. Ini IAMT. Jadi manual yang dimatickan. Ini door stopper. Ini kunci power window. Autonya 1 di kanan aja. Ini lock unlock. Nah, ini pengaturan sepedo. Apa nih arane jenenge iku? Spion, mirror. Ini untuk nekuk mirror atau untuk melipat spion. Gitu ya. Nah, ini cakep. Ini ada namanya stability control. Nah, jadi kayak mobil-mobil larang. Ini pengaturan AC mburi, AC belakang. Ini untuk ketinggian lampu ini sudah bisa diatur juga dari sini. Ketinggian lampunya. Canggih toh, sudah canggih. Ya memang made in China itu lebih canggih dari fasilitasnya. Nah, daripada produk negara lain. Nah, masih teman-teman kan tanya durability. Jadi dari tadi interior mobil sudah 5 tahun dan teruji ya. Mobil 5 tahun jalan 62.000 kilo. Tadi interiornya masih seperti itu, bodi masih seperti ini. Artinya untuk dari sisi bodi dan interior teruji. Untuk interiornya tidak kaleng-kaleng. Saya tidak dibayar wuling ya. Saya tidak dibayar wuling sepeser pun. Ini cuma pendapat saya. Apa mungkin saya kebetulan dapat unitnya yang masih bagus, atau mungkin banyak unit lain di luar yang sudah amburadul? Silahkan komen aja supaya kita saling sharing di sini ya, supaya bisa dibaca teman-teman yang lain komennya. Sekarang kita buka kap mesin. Saya harus matikan kamera karena kap mesinnya cukup berat. Oke, sudah tak buka kap mesin nih. Kita lihat ini bawah kaca. Biasanya motor Cina jarene sing elek iku kan padha mbletat iki ya. Iki sampean delok. Saya presisi ya. Masih presisi ya, gak padha mbletat. Gak pada mencetat. Oke ya. Untuk cover kap mesin juga masih presisi. Ini bukan hasil karya saya, hasil penertiban saya. Mobil ini belum saya cuci, saya dapat begini. Nah, saya dapatnya begini. Sorry, belum saya apa-apakan, cuma tak cuci elek-elekan. Kok belum saya cuci gimana sih? Sudah kita cuci tapi cuci elek-elekan. Pokok syukur ngumbah niku lho ya, enggak yang di treatment gitu. Jadi sengaja saya buat begini. ABS dan kawan-kawan nyatanya belum ada trouble. Untuk akinya kecil seperti Honda Accord. Akinya kecil, ini ECU ada di sini. Insya Allah ini ECU kalau nggak salah namanya. Saya jujur belum pernah bongkar atau belum pernah merasakan kerusakan dari mobil ini. Untuk itu silahkan di komen yang tahu saja. Mas Ongki, spare partnya gimana? Sangat-sangat mudah spare partnya. Buka, ngomong aja Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan kawan-kawan. Banyak kamu mau cari apa. Itu kalau kita di online. Kalau offline di kota-kota besar sudah ada dealernya Wuling. Tapi kalau mau servis sebatas bersih-bersih, sebatas apa, itu tidak harus ke Wuling. Ke teman-teman rekanan luar juga bisa. Karena mesin ini juga tidak yang canggih-canggih amat. Cuma VVT E-Tech ya, teknologinya nggak canggih-canggih amat. Kalau untuk dari sisi mesin. Jadi saya kira rekan-rekan bengkel di luar sudah banyak yang bisa mengerjakan, tidak harus ke bengkel resmi. Tapi kalau untuk spare part di bengkel resmi ada, di online juga sangat banyak. Gitu loh ya. Wong saiki mak-mak iku tuku BH ndek Shopee kadang-kadang ya. Padahal di sebelah rumah itu ada harga 30.000 itu. Tapi seneng tuku ning Shopee jadi. Saya iso menarik. Menarik bapak untuk mak-mak yang bersuami loh. Yang enggak bersuami jangan. Guyon. Nah, ini. Oh, masih kering, masih segel-segelan banyak kayaknya. Nah, coba kita lihat pelan. Nah, kita lihat agak detail. Nah, ini kering, masih kering. Insya Allah masih kering. Kalaupun toh ada kurang dari mobil ini, saya kira sangat-sangat super bisa dimaklumi. Terus kaki ya, ini yang saya jadi catatan, mobil ini kaki ini support sekoke sing iki gampang bosok. Jadi gampang gemblodak. Oh, didandani itu 6 bulan setahun gampang gemblodak. Itu ceritane sing duwe, ceritane sing punya mobil ini. Nah, lebih baik tak tanya kamu ganti standar apa? Iya. Kalau saya
Kalau spot shock begitu tak ganti teflon. Teflon itu kuat. Nah, itu kasusnya di support shock sama link stabilizer, link arm itu karetnya itu gampang aus. Kalau di tempat saya dibuat tukang kaki-kaki begini sudah cukup, itu sudah ganti karet-karet kayak gitu. Nah, ini mobil ini sekarang ya bunyi, tapi tenang, nanti tak coba utek-utek ya. Nanti insya Allah saya jual ke teman-teman nanti tidak bunyi. Tapi ojo dinyang regone ya. Njaluk api mbok nyangnya aku ya kalah. Saya begini kan juga kerja, saya cari nafkah, cari rezeki saya memang dari beginian. Tapi kan walaupun saya pedagang, saya tetap keterbukaan itu tetap saya ceritani. Masalah nanti kamu nggak jadi beli nggak apa-apa, itu bukan rezeki saya. Banyak yang lain yang masih mau. Nyatane aku yo payu wae kan ngono ah. Gusti Allah wis ngatur rezekiku karo arek-arek iku sing nyambut gawe. Jadi kalau teman-teman lihat review saya jelek kok diceritakno Mas, ceritane gak apa-apa. Datang ke tempat saya kurang tak ceritani. Nek saya gak terima itu ku anyar. Nek gak terima kurang apik, kurang ini tuku anyar. Tapi duitnya ya gak. Nek ono duitnya ngono lho. Wong anyar iku ya ono buku servis, berarti kan dikon servis tetap ada perawatan. Nah, ngono lho teman-teman. Jadi semua mobil tetap ada namanya kekurangan. Nyatanya kamu beli baru ada perawatan. Ada jadwal perawatan. Kurang apik ono sing jenenge toko variasi. Banyak toko variasi berdiri itu berarti banyak mobil yang kurang baik, kurang bagus menurut pemiliknya. Akhirnya di variasi. Ono bengkel banyak di mana-mana berarti kan mobil itu harus juga dirawat. Oke ya. Jadi tetap ada kekurangan sedikit-sedikit tetap ada, tapi begitu. Terus spare part tadi sudah tak jawab. Konsumsi bahan bakar mobil ini kalau kita bandingkan mobil yang seharganya itu kategori jelek. Artinya mobil ini hanya ketemu 1 liternya 9 atau 10 km per liternya. Average jalan naik turun kota dan luar kota. Tapi kalau kamu bandingkan dengan tadi Innova Reborn bensin, itu juga tidak jelek angka segitu. Angka segitu juga sama dengan mobil Kijang Innova. Mobil ini sekelas itu memang. Jadi tadi saya bilang di depan jangan disamakan mobil ini dengan Xenia Avanza, harganya aja yang sama, tapi speknya dan semuanya tidak sama. Karena ini lebih ke arah situ untuk dari sisi perbandingannya. Gitu ya. Jadi mobil ini adalah 7 seater atau 8 seater. 7 seater yang layak untuk orang dewasa, nyaman. Bahan bakarnya juga seperti mobil nyaman di kelasnya. 19 ke 10. Kalau ngomong Avanza Xenia kan bisa 14 ya. Gitu ya. Jadi untuk yang punya kebutuhan nyaman, pengen nyaman bik keluargane, pengen ngenakno bapak ibu ini bisa jadi solusi mobil baru 2018. Sekarang kita test drive. Mobilnya tebel platnya. Ya memang ini enggak malu-maluin untuk platnya tebel. Oke. Ini loh, masih kotor semua atau memang ini tak jarak kok, tak sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hademi. Saya kuncinya begini, belum kiles. Bismillah, harus direm ya, harus direm. Dan pastikan ini di gigi posisi netral. Oke, kita coba AC. AC-nya seperti mobil-mobil yang lain. Ini setelan blowernya bisa 6 kecepatan. Nah, kita kecepatan aja. Untuk audio saya kira cukup baik untuk hasil output suaranya. Ini biar nggak naung ini. Loh, lu lengkap wis, pokoknya lu lengkap. Aku ki bingung caranya. Oh, wis pokoknya lu lengkap audio ini. AC bisa depan belakang ya. Nah ini sama kontrol-kontrolnya ndak ada yang burem, ini nggak ada yang busuk, masih bagus semua. Ini masih cakep semua. Ini enak, sandaran tangannya pas, tempat duduknya pas. Opo kuning ki? Walah bensinku katentek. Odo 62.000 ya. Oke ya, untuk wiper juga lengkap depan, belakang dan kawan-kawan. Nah, ini standar aja. Nah, lampu-lampu bacanya tetap ada minor change tapi sangat bisa dimaklumi. Ini tak ceritanya ya, ini namanya IAMT. Jadi ini D, ini kan rene iki manual ya. Rene iki ngiwa iki manual, nganan iki D. Nah, ini nanti
Jadi nganan ki D. Apa iki sorry ki N saiki. Ki kan N. Speedometer kan muncul N ya. Sorry ya. N ini turun begini ini D. Kalau begini jadi manual. Ya, kanan ini D. Jadi ini kan D toh. Ke kiri jadi D, ini jadi manual 1. Gitu ya. Jadi nganan ki D, D itu maju. D ki drive. Ngiri ki M ini manual. Manual ki oleh maju. M duduk man. Ki kunci, ini ki buka. Oke ya. Jadi startnya harus posisi di N. Oke, D maju. Terus mobil ini untuk perawatan mediknya saya kira juga mobil IMT itu kuat, termasuk salah satu yang kuat. Jadi konvensi karena dia adalah manual yang dimatikan. Jadi manual yang dikasih konverter dimatikan. Jadi ini juga seperti matic konvensional kuat. Cuma kalahnya enggak, ini coba ambil maju ya. Kalahnya mobil IMT ini enggak segesit CVT. Jadi masih gesitan CVT, tapi kalau dari kuat beda seperti elektronik mobil sekarang yang seperti Mechatronic, apalagi yang punyanya Suzuki itu. Saya pernah jumpa teman saya punya apa namanya Suzuki Ignis itu pakai sistem AGS. Itu kalau AGS-nya jebol atau konslet itu juga biayanya juga tidak murah. Nah, kalau AMT ini saya kira masih cukup kuat, jadi karena dia semi manual. Jadi rasa mobil ini juga mindahnya matic, mindahnya gigi itu kita harus juga ikut ritme. Jadi gak kena mobil ini mbok kickdown langsung wah kan gak iso. Jadi kudu gasnya iku nek pengen gigimu pindah iku kudu melu karepe mobil. Awakmu ojo karepmu dhewe. Jadi gasnya diculne pindah tek. Nah, seperti gitu. Dia bisa pindah-pindah sendiri. Kalau kadang-kadang jendul. Kalau kamu nggak suka begitu, pindah aja ke versi manualnya, kan bisa manual. Nah, untuk tanjakan mobil ini sangat enak banget, bisa dilibas dengan mudah. Jadi nggak perlu khawatir untuk tanjakan turunan. Nggak, kalau turunan kalian pakai ke manual ya. Jadi kalau jalan turun begini, sampai geser ke kiri begini, ini kan gigi 1, misalnya sekarang ini 2, tak tambah lagi, mau nggak? Oh nggak mau, karena kecepatannya terlalu pelan. Ini tak kurangi lagi 1, langsung pindah 1. Nah, jadi pakai manualnya juga enak. Jadi manualnya tinggal geser gini, jadi ini ngurangi, kalau ini nambahi. Jadi mungkin tak jelek ngurangi siji, tak tambahi munggah loro loh, tapi gak kuat kan mungkin soalnya nanjak jalan nih. Jadi 1 gini, 1 naik. Jadi gitu ya. Sesimpel itu. IMT itu bagus. Artinya kuat gitu aja. Kuat. Kalau ngomong enak, lembut, tetap lembutan yang sistem CVT ya. Sing CVT itu lebih lembut. Cuma dari sisi durability kok saya nggak tahu. Cuma menurut saya kok kekuatan ini dari laporan teman-teman AMT itu kuat. Ya, cuma nggak selembut yang CVT. Jangan khawatir untuk ini juga sudah lengkap. Audio switch steering gitu ya. Airbag juga ada, tapi alhamdulillah jangan sampai kita terjadi laka. Nah, jadi power steeringnya ini mendukung sekali untuk para emak-emak, ibu-ibu. Nah, ini kalau mau antar jemput anaknya sekolah cocok untuk ibu. Power steeringnya enteng, pakai IPS. Power steeringnya enteng banget. Kalau saya pribadi nggak suka power steering enteng, itu harus ada beratnya. Nah, ini kentengan. Nah, nggak tahu apakah posisi otot dan lengan saya ini lebih kuat ya. Jadi kayak kentengan loh. Nah, kalau pakai ibu-ibu ini cocok ini. Enteng banget, setir gini enteng gini loh. Setir enteng banget. Oke ya, saya kira gitu cukup. Ini bau panas, saya tak istirahat jam 1 lebih ini. Bau panas banget tadi itu saya di luar. Demi kalian enggak apa-apa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa sebelum tidur dan berdoa sebelum masuk kamar mandi. Itu hal-hal yang sering kita lupakan, padahal itu setiap hari kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.